Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Reynaldo. Saat ini saya bukan kedatangan sih, saya berkunjung ke salah satu founder CSA. Ini dia, Pak Mulyanto. Oh, oke. Salam kenal ya. Apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Saya Edo. manggilnya Pak Mul apa Pak Yanto? Boleh Pak Yanto. Oh Pak boleh, Yanto, oke. silakan. Panggilannya Pak Yanto guys. Iya. Ya Pak Yanto, saya kan udah baca nih sedikit tentang CSA ya. Boleh Bapak terangkan sedikit Pak, CSA itu apa sih Pak? Untuk yang belum tahu nih. Oh, oke, baik Mas Edo. CSA ya. CSA, Care Share Aware. Oke. Ini sebenarnya sebuah lembaga pelatihan ya yang saya dirikan itu. Dan latar belakang bagaimana CSA ini saya dirikan karena terkait dengan beberapa karakter ya. Oke. Ini terkait dengan karakter. Fenomena yang terjadi anak-anak muda bahkan orang tua, bagaimana karakter yang terjadi yang ditunjukkan yang bersangkutan dalam keseharian. Dan saya lihat misalnya ada di beberapa sekelompok orang di daerah atau di suatu kota, saya melihat anak-anak mudanya kok kayak seperti ini gitu. Nggak ada sopan santunnya, kemudian rasa penghargaan terhadap yang lebih tua tidak ada sama sekali. Dan ini tentu saja pengaruh budaya luar yang sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa sehingga saya tertarik nih bagaimana membangun karakter. Nah, karakter anak-anak muda bahkan dari kecil sebenarnya karakter ini harus dibangun gitu ya. Nah, itulah makanya CSA ya, CSA saya dirikan supaya karakter ini betul-betul ditunjukkan sebuah karakter yang baik di masyarakat gitu. Ingat ya bahwa karakter seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Bung Karno kan mengatakan the national character building. Jadi membangun karakter bangsa ini. Ya, secara umumnya seperti itu. Ya. Jadi beliau secara spesifik mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa itu amat sangat tergantung dari karakter bangsa itu. Makanya karakternya harus dibangun. Wah. Jangan sampai nanti Indonesia ini memiliki karakter yang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh para leluhur kita. Kan kita terkenal sekali bangsa Indonesia itu, karakter yang dimiliki itu adalah nenek moyang kita adalah yang ramah. Oh benar Pak, benar Itu. banget. Saya setuju sih Pak. Nah, dengan yang ada fenomena zaman sekarang gitu Pak ya. Anak muda yang memang mungkin secara knowledge bagus. Nah. Secara ilmu pengetahuan mereka bagus Ya, Pak. betul. Cuman terkadang yang mereka lupakan adalah karakter dan attitude gitu Pak ya. Ya. Dan ini sangat berpengaruh sekali, khususnya generasi saya Pak ya, milenial di dunia kerja. Mereka hanya sibuk dengan pekerjaannya saja gitu loh, tapi tidak pada akhirnya tidak mengindahkan teman-teman yang lain yang lagi kesusahan ataupun yang lain. Jadi secara care itu kurang gitu Pak. Mungkin dari CSA ada nggak sih Pak ke arah sana untuk membangun karakter kayak kepegawaian atau memang staff-staff ini agar menjadi tim yang bagus dan atasan pun juga saling menghormati gitu Pak sama bawahan gitu Pak. Oh, Nah itu bagaimana Pak? sangat bisa itu ya di lembaga ini ya, CSR. Makanya care. Care itu kan peduli, share, berbagi. Aware itu kalau saya terjemahkan meskipun itu dengan penuh kesadaran tinggi, tapi saya lebih cenderung ke ikhlas. Okay. Jadi kepedulian kita dalam bentuk apapun ya kita bagi-bagi, kita sharingkan di komunitas kita gitu. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Mas Aldo juga, apakah
CSA ini bisa membentuk karakter yang bisa dibangun dalam suatu organisasi gitu Ya, maksudnya tadi suatu organisasi apapun Pak, misalkan apalagi kalau di tingkat pelajar kali Pak ya, ada namanya latihan dasar kepemimpinan atau apa namanya, pembentukan karakter untuk masuk organisasi OSIS ataupun kemahasiswaan. Nah, apakah itu bisa dibentuk juga dari CSA gitu Pak? Iya. Oke. Ya sebenarnya gini Mas Ado, kalau sebuah pelatihan-pelatihan yang singkat tentunya apa namanya tidak bisa membentuk karakter dalam waktu yang singkat. Karakter ini bisa dibentuk tetapi membutuhkan waktu. Oke. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, ya, terkait dengan karakter. Sebentar, Mas Aldo nih. Ini perlu dipahami dulu nih oleh pemirsa juga. Nih. Karakter itu apa? Banyak sih para pakar, para akademisi di luar sana menerjemahkan tentang karakter itu apa. Dari berbagai literatur yang saya pahami, ya, saya sendiri menerjemahkan bahwa karakter itu adalah sebuah sikap perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya tadi, ya, dilandasi rasa keikhlasan, kesadaran yang tinggi dan berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Itulah karakter. Itulah karakter. Kalau seseorang menunjukkan sebuah sikap perilaku karena penyebab A, B, C, itu belum karakter. Contohnya Mas Aldo nih ya, misalnya ada sebuah karakter 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan ini ditunjukkan dalam hal pelayanan publik. Ini wajib nih 5S ini ya. Nah ini kalau nilai ya, tadi kan menanamkan suatu nilai ya. Maaf, itu tadi pengertian karakter, sorry. Yeah. Ini kalau membentuk karakter. Nah, oke. Jadi itu tadi pengertian karakter. Nah, bagaimana karakter itu bisa dibentuk? Nah, karakter itu bisa dibentuk. Tapi kalau sifat tidak. Sifat itu berasal dari gen kedua orang tuanya. Ya, dari gen kedua orang tuanya yang diturunkan kepadanya. Itu sifat. Sementara karakter itu bisa dibentuk. Nah, karakter ini bisa dibentuk melalui nilai-nilai dan sifat-sifat yang ada di dalam diri seseorang. Ditumbuh kembangkanlah sifat-sifat itu, ditumbuh kembangkanlah suatu nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, meliputi norma-norma hukum, norma-norma agama, norma-norma di masyarakat. Oke, jadi karakter itu bisa dibentuk dengan cara begini Mas Ado. Menanamkan suatu nilai kepada seseorang untuk apa? Dimengerti nilai itu. Dimengerti, dipahami, kemudian direnungi, dijiwai. Nah setelah itu semua itu baru dipraktekkan atau diaktualisasikan. Diaktualisasikan itu dipraktekkan. Secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu. Nggak bisa dalam waktu yang singkat. Ya, ada sumber mengatakan paling tidak 30 hari, 40 hari. Ini terus-menerus. Nah, pada akhirnya diharapkan ini akan menjadi sebuah karakter. Lagi-lagi sesuai dengan pemahaman tadi tentang karakter. Ya, dia menunjukkan sebuah sikap perilaku tadi ya. Sikap perilaku ditunjukkan dalam kesehariannya yang dilakukan secara sadar, secara ikhlas, spontanitas. Misalnya begini, memudahkannya begini Mas Ado. Orang yang memiliki karakter 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kepada siapapun dia akan melakukan itu. Bukan karena ada mertua, calon mertua misalnya. Ada karena pimpinan misalnya. Saya harus 5S. Selamat pagi Pak. Dengan sopan santun yang luar biasa. Karena si A, si B. Tapi kalau karakter itu kepada siapapun. Kepada pimpinan, kepada teman-temannya, kepada di kantor itu ada security, bahkan kepada cleaning service-nya. Selamat pagi Mas. Bahkan kepada pengemis. Kepada pengemis pun ketika yang bersangkutan memberikan dengan penuh kesopan santunannya. Nah inilah karakter. Dimanapun dia lakukan. Gitu Mas Aldo. Dan
Oh, ada yang mau ditanya? Sepertinya mau tanya tadi ya. Banyak, Pak. Banyak. Menarik ya. Saya menariknya antara karakter dan sifat, Pak. Oke. Nah, karakter dan sifat yang Bapak bilang tadi, karakter bisa dibentuk, namun sifat tidak bisa diubah. Ah, itu bagaimana Pak konotasinya ketika seseorang mempunyai karakter yang kita melihatnya secara karakter dia baik. Apakah sifat itu berarti jati diri aslinya itu dikatakan sifat? Jadi karakter itu sebagai pelindung jati dirinya dia, atau memang sifat itu ya bisa berdampingan dengan karakter gitu. Ketika karakternya baik, pasti sifatnya baik. Apa sebenarnya bertolak belakang gitu, Pak? Gini Mas tuh, seperti saya sampaikan tadi ya, sifat itu adalah bawaan dari sejak lahir. Sifat itu ada baik, ada buruk. Setiap manusia memiliki sifat baik dan buruk. Dan sifat ini kalau secara keilmuannya itu diturunkan dari gen kedua orang tuanya. Tentunya setiap manusia, seorang bapak, seorang ibu memiliki sifat yang baik dan buruk. Dan ini diturunkan kepada anaknya memiliki sifat baik dan buruk. Nah, tapi bagaimana karakter yang ditunjukkan seorang anak ini tergantung dari lingkungan. Ya, tergantung dari lingkungan. Wah, katakanlah bapak ibunya baik gitu ya, baik. Tetapi lagi-lagi sifat yang diturunkan itu ada baik ada buruk. Kalau lingkungan anaknya ini baik, ya insya Allah di dalam kehidupan sehari-hari sifat yang muncul adalah yang baik, yang dominan itu adalah yang baik-baik. Sementara sifat-sifat yang buruk tetap ada, tetapi tidak keluar ya. Tidak keluar, tapi pasti ada. Sifat buruk itu pasti ada di dalam setiap manusia. Tapi ketika lingkungannya yang membentuk ya, disertai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sebuah norma yang baik, dia misalkan di lingkungan yang suka taat ibadah. Dari kecil misalkan sudah di keluarganya itu sudah dibentuk sebuah karakter yang baik, sehingga sifat-sifat yang muncul adalah yang baik. Sementara sifat yang buruk itu tenggelam. Tetapi tetap ada. Jadi antara sifat dan karakter itu tergantung bagaimana lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, insya Allah orang atau anak ini akan memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik, yang tadi sifat yang baik, dia yang muncul. Sifat yang buruk tenggelam. Tapi sebaliknya, kalau dari kecil dia dihadapkan dengan lingkungan yang kurang baik misalnya, lingkungan di jalanan yang keras. Coba lihat anak-anak di jalanan itu ya. Kalau dia tidak terdidik dan sebagainya, wah dari kecil sudah dihadapkan lingkungan yang keras. Maka jiwa kerasnya itu muncul. Bahkan mohon maaf. Mungkin dari sebuah tindakan-tindakan yang melanggar hukum dia lakukan. Karena itu sudah terbiasa dari kecil misalnya mencuri. Sudah terbiasa dari kecil. Dianggap biasa saja padahal itu sebuah sikap perilaku yang tidak baik. Dan ini bentuk karakter tadi. Misalkan seperti itu ya. Lagi-lagi antara sifat dan karakter itu tergantung ya. Sifat ini yang baik dan buruk, yang dominan mana adalah tergantung dari lingkungan. Sementara karakter itu bisa dibentuk melalui menanamkan nilai-nilai tadi, termasuk sifat-sifat yang ada di dalam diri seseorang itu. Kalau lingkungannya bagus, kemudian nilai-nilai yang ditanamkan yang bagus-bagus, tentunya sifat dasar yang dimiliki itu yang tumbuh dan berkembang itulah yang baik-baik. Sementara sifat yang kurang baik, yang buruk, itu akan tenggelam. Tapi tetap ada di dalam dirinya. Itu ya. Bisa dipahami. Berarti yang saya tangkap adalah sifat seseorang memang tidak bisa dirubah. Dia ada sifat yang baik, ada sifat yang buruk. Ya. Karakter itu berarti yang menunjukkan asli sifatnya berarti, Pak. Berarti ada berkesinambungan dong antara sifat dan karakter. Ketika seseorang mempunyai sifat yang baik ataupun buruk,
dia akan mendapatkan karakter yang baik tergantung dengan lingkungan. Betul. Gitu, Lingkungan Pak, ya? itu sangat pengaruh. Sangat Oke. pengaruh. Misalkan dari kecil di lingkungan, mohon maaf ya, orang yang suka mabuk-mabukan. Iya, iya. Dari kecil dia, wah lihat dia icip-icip. Wah itu sehingga muncul sebuah sikap perilaku yang buruk. Oke. Sikap perilaku buruk. Tetapi kalau dari kecil misalkan, wah dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, dia akan tumbuh berkembang sifat-sifat baiknya. Oke. Sifat buruknya akan tenggelam. Tapi tetap ada. Tetap ada. Nah, kalau dari itu menarik juga nih Pak. Ketika misalkan saya bertemu seseorang yang saya katakan ini orang karakternya baik gitu Pak. Tetapi ini contohnya ketika kita berhubungan kali Pak ya, berpacaran atau kita mempunyai teman baik atau sahabat baik yang kita sudah lama lah berkenalan dengan dia sampai pada akhirnya kita tahu karakter dia baik. Cuman ada istilah terkadang muncul gini Pak, wah ternyata sifat aslinya seperti ini ya. Berarti kan ada bertolak belakang dengan karakter yang dia tunjukkan di publik gitu Pak. Nah, ini Nah, itu Mas Aldo bagaimana? nih. Seperti yang tadi saya bilang ya, Iya. karakter itu adalah sebuah sikap perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya Oke. secara sadar, ikhlas, Iya. dan spontanitas Oke. yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Oke. Ya, tapi ini bisa baik, bisa buruk. Hmm. Ingat, kalau itu misalnya, wah, ketemu seseorang lah, wih, ini sopan banget. Oh, Iya. jangan langsung, wah ini karakternya. Belum Iya. tentu. Oke. Tapi kalau kita, sifatnya baik. Iya itu. Sifat baiknya muncul. Sifat baiknya muncul. Terus. Nah, Mas Aldo bisa melihat ini. Kita cek bagaimana seseorang itu memiliki karakternya itu seperti apa. Kita bisa cek. Oke. Contohnya gini, misalnya, wah, kalau si perempuan atau laki-laki ini kita kondisikan seperti ini, gejolak apa yang dia muncul? Jadi cara mengujinya gitu Pak. Iya, bahwa seseorang ini memiliki karakter yang aslinya Oh, I seperti see. apa. Ingat ya, karakter itu bisa terbentuk dari nilai yang ada di lingkungannya, termasuk sifat yang ada di dalam. Ingat, sifat ada yang baik, ada yang buruk. Dan inilah dibentuk menunjukkan sebuah sikap perilaku tergantung tatanan nilai yang ada di sekelilingnya. Itulah yang membentuk, seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, jadi misalkan baru pertama kali Aldo sudah mengatakan, karakternya bagus banget. Belum tentu. Nah, Belum. kita ya itu kan secara pandangan sempit gitu Pak ya. Ini orang karakternya bagus banget. Nah, kalau kita mau menentukan indikator karakter dia bagus, bener-bener, oh ternyata nih aslinya memang bagus, apa Pak? Ada nggak indikator yang kayak kita harus berkenalan sama dia berapa hari dulu baru mengetahui atau itu seperti apa? berproses, nggak bisa kita menentukan Oke. cuma sekali dua kali kita sudah karakternya bagus. Iya. Belum tentu. Ingat, itu berproses. Berprosesnya adalah bagaimana ketika Mas Aldo melihat reaksi orang yang bersangkutan pada kondisi tertentu. Misalnya begini, di dalam kesehariannya, kita bisa aja nanya teman-temannya di dalam kesehariannya. Bisa saja teman-teman, enggak Pak, orangnya pada galak gitu Pak misalnya. Kalau di rumah, sama adik-adiknya galak gitu misalnya. Dan sebagainya. Nah, padahal yang Mas Aldo ketahui adalah, ini sopan, Iya. santun gitu ya. Iya. Nah, itu belum karakter itu. Ini Oke. masih sebuah sifat yang ada di dalamnya. Kalau karakter, kepada siapapun dia akan konsisten. Oh, I see. Bahkan begini Mas Aldo, antara hati, pikiran, perkataan, perbuatan, dan kebiasaannya itu sinkron. Itulah karakter. Oke. Tapi bisa baik, bisa buruk. Lagi-lagi ingat, karakter itu ada baik, ada buruk. Ya kalau dia sebuah nilai yang buruk, nilai-nilai kejahatan, ya udah di dalam hatinya itu jahat banget itu. Makanya kan, mohon maaf nih, saya bukan ahli di dalam agama ya, tapi yang beberapa yang saya saya dapatkan itu, ketika sebuah yang namanya kolbu
Kolbu, hati kecil ya Pak? hati, ya Oh, dikatakan hati ya. Kalau itu hatinya segumpal darah dikatakan itu baik, maka insya Allah semuanya akan baik. Tapi ketika segumpal darah itu apa yang namanya hati itu nggak baik, insya Allah juga akan nggak baik, tidak akan baik. Tapi ini lagi-lagi membentuk sebuah karakter, karakter itu bisa dibentuk, ya, bisa dibentuk. Misalkan, hatinya kurang baik. Pada dasarnya hati itu adalah, ya, Allah menciptakan semua manusia dalam hal dengan kebaikan, dengan kebaikan. Makanya, tapi lagi-lagi manusia lagi-lagi bisa memiliki sifat yang baik dan sifat yang buruk. Nah, tumbuh berkembangnya itu tergantung lingkungan, tergantung nilai-nilai yang berkembang yang mempengaruhi dirinya. Sehingga ada orang yang memiliki karakter baik, ada orang yang memiliki karakter buruk. Di kantor juga seperti itu misalnya. Gitu Mas Ado. Wih, dalam banget ya Pak? Ya, Dalam banget ya sebenarnya Pak, kalau untuk soal bahas karakter ini dan menarik gitu ya. iya. Sangat menarik karena yang ya ini udah hal yang umum lah ya, hal yang umum untuk karakter itu ketika kita melihat seseorang langsung bisa menilai gitu, padahal bukan seperti itu gitu ya. Oke. Mungkin untuk pembahasan karakter Bapak ada pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada orang-orang yang mungkin saat ini dia mempunyai karakter yang lemah atau karakter yang tidak percaya diri atau karakter-karakter yang memang pada akhirnya dia merasa hidupnya tidak berguna lah. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan untuk membangkitkan lagi semangat mereka kalau mereka tuh sebenarnya di publik dibutuhkan gitu loh, bisa menjadi yang terdepan. Mungkin bisa disampaikan Pak ke teman-teman. Oke, baik. Terkait dengan seseorang yang tidak percaya diri ini, makanya harus dibangunlah. Orang yang tidak percaya diri artinya memiliki karakter yang tidak percaya diri gitu ya. Ini dibangunlah sebuah karakter supaya dia percaya diri. Nah, tentunya kita harus menanamkan nilai-nilai yang bisa membangkitkan semangat, sebuah nilai-nilai yang bisa memberikan dia semangat untuk percaya diri. Banyak sekali ya. Nah, tentu saja bisa saja dia berkomunitas dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Atau ada orang yang membantu dia. Misalnya Mas Aldo membantu seseorang, ini orang sebenarnya dia bisa percaya diri. Kalau dilihat dari potensi-potensi yang ada di dalam. Cuma dia misalnya tampil di depan, aduh malu. Malu ini kan Karakter ya Pak? sebuah sifat, Sifat. tapi bisa jadi karakter. Oke. Bisa jadi karakter kalau dia ditunjukkan lagi sesuai dengan pemahaman tentang karakter tadi. Dia di mana malu. Ini jadi karakter itu. Tapi bisa dibangun sebuah karakter yang berani gitu ya. Yang berani, lagi-lagi kita bantu. Yuk, dengan berbagai macam cara, dan ini dilakukan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nggak bisa sekali, yuk kamu tampil sekali, nggak bisa. Membangun sebuah karakter itu harus dilakukan berulang-ulang dan secara berkesinambungan ya. Secara berkesinambungan Mas Aldo. Nah, oke, baik. Tadi tadi sudah jawab ya, bagaimana membangun seorang memiliki karakter yang nggak pede dan sebagainya. Nah, lagi-lagi saya mengajak kepada teman-teman di luar sana gitu ya, bagaimana membangun karakter diri kita, membangun karakter diri kita yang baik-baik, jangan yang jelek gitu ya. Jadi lingkungan di sekitar kita, cari lingkungan yang kalau ingin pede ya cari orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, orang yang public speakingnya bagus di depan umum misalnya, supaya teman-teman ini ketika berhadapan di publik dia berani tampil di depan gitu, nggak ada rasa malu, minder dan sebagainya.
Dan ini harus dilatih itu. Kemudian mungkin ada coachnya kali ya, coach yang membantu gitu ya. Insya Allah nanti di CSR Nah, kita, quote-nya di CSA, Pak. nanti kita Quote-nya di ini CSA, Pak ya. kita kita bentuk ya para coach yang bisa membantu teman-teman supaya memiliki karakter yang positif, karakter yang baik ya, karakter yang baik. Ya seperti tadi misalkan orangnya pemalu menjadi berani ditampil di depan, pede gitu. Misalnya ada orang yang minder, dalam apapun dia minder, pendiam banget. Wah, bisa aja talkative, tapi harus dilatih Mas Ado. Dilatih dan dimonitor dan sebagainya supaya bisa menjadi kebiasaannya. Ingat ya, hati-hati dengan hatimu. Sempat saya sampaikan, hati-hati dengan hatimu, karena hatimu akan menentukan pikiranmu. Hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu akan menentukan ucapanmu. Dan hati-hati dengan ucapanmu, karena ucapanmu itu akan menentukan perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu, karena perbuatanmu akan menentukan kebiasaan. Makanya harus dibiasakan. Dan kebiasaanmu inilah akan menentukan karakter. Nah, dalam kurun waktu tertentu, sebuah kebiasaan terus ini akan menjadi karakter. Makanya karakter itu bisa dibentuk gitu. Dan lagi-lagi, ini banyak di luar sana yang bertanya juga. Saya akhiri begini, ya. Sampai karakter. Nah, karakter ini menentukan nasib hidupmu. Wow. Nasib hidupmu. Sedalam itu karakter, Pak ya. Nah, penjelasannya begini. Ada yang protes. Oh, enggak, Pak. Yang menentukan nasib hidup kita itu Allah Subhanahu wa taala. Saya 1000% percaya. 1.000.000% lah. Nasib kita tentukan Allah. Jelas itu. Tapi Allah mengatakan ya, silahkan nanti dicek. Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Di sini mengandung arti bahwa di dalam hidup ini harus ada doa dan harus ada ikhtiar atau usaha. Dan ingat, karakter itu merupakan salah satu usaha, salah satu ikhtiar. Bagaimana Pak contohnya? Misalnya begini Mas. Orang yang memiliki karakter kan sebuah sikap perilaku yang ditujukan sehari-hari di dalam kesehariannya kan, secara ikhlas, sadar, berasal dari lubuk yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Misalkan sebuah karakter seseorang yang mereka memiliki karakter sholat malam. Kalau sholat wajib ya itu udah sholat malam. Amat sangat sedikit sekali orang yang melakukan sholat malam. Tapi orang yang memiliki karakter ya, sebuah nilai ini, dia bersikap berperilaku melakukan sholat malam. Insya Allah ya, hatinya akan tenang, hatinya akan jiwanya akan merasa tenang dimanapun di dalam hidupnya dia. Insya Allah akan tenang. Tapi sebaliknya. Contoh lain dulu. Misalnya orang yang memiliki karakter dia suka olahraga. Olahraga yang teratur dan terukur. Ya, teratur dan terukur. Wah, tentu saja ya. Lagi-lagi insya Allah. Ini kan ikhtiar lagi-lagi ya. Ini ikhtiar yang menentukan Allah ya. Insya Allah orang-orang yang olahraga teratur terukur, segala macam. Insya Allah di dalam dirinya, tubuhnya akan sehat secara jasmani. Insya Allah ya, udah dilakukan. Jelas perbedaan. Tapi sebaliknya, orang yang malas mau tidur, coba bayangkan, ototnya nggak dilatih dan sebagainya. Yang ada adalah dia, katakanlah dalam bekerja baru sebentar, udah kecapean. Karena nggak dilatih. Nah, ini lagi-lagi sebuah karakter harus dibangun. Dan karakter akan menentukan nasib hidupmu. Seperti contoh tadi ya. Ini baru contoh kecil gitu ya, contoh kecil. Ya insya Allah orang yang ibadahnya bagus dan sebagainya, insya Allah jannah yang akan dihasilkan. Amin, Pak. Tapi lagi-lagi, tetap yang menentukan Allah. Kita berusaha. Karakter adalah salah satu bentuk usaha dan ikhtiar. Gitu, tapi harus tetap berpegangan kepada Allah. Pada Tuhan. Oke, Pak. Memang karakter ini
panjang banget Pak ya panjang sekali. kalau diceritakan secara gamblang itu materi juga banyak sekali Pak ya. Banyak sekali. Mungkin dari teman-teman nanti ketika mau ikut pelatihan karakter bisa langsung kontak di CSA, foundernya Pak Boleh, Yulianto. silahkan. Nanti kontak aja. Dan kalau kalian ada pertanyaan di kolom komentar, masukin aja di komen yang mau ditanyakan langsung tentang apapun ya. Nanti Pak Mul coba jawab atau Pak Yanto coba jawab. Oke. Pak Yanto, terima kasih waktunya sudah memberikan hal yang baik-baik kepada kita, sharing yang sangat bermanfaat kali untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Yanto. Oke, ya, mudah-mudahan Mas Aldo ya, para pemirsa semuanya, ini penting ya karakter ini. Dan nanti mungkin selanjutnya ya di video selanjutnya itu akan kita bahas tentang karakter bangsa. Wah, menarik tuh. Karakter bangsa. Ingat, Jepang. Bangsa Jepang terkenal dengan karakter apanya? Oh, Pak. Pendidikan ya, Pak? Bukan. Bangsa Jepang itu karakter pekerja keras. Oh, iya. Dan disiplin. Iya. Nih, bangsa Jepang. Nah, sekarang karakter bangsa Indonesia seperti apa? Iya. Walaupun dulu sudah ditunjukkan bahwa karakter yang ditunjukkan oleh nenek moyang kita itu sebuah bangsa yang penuh dengan sopan santun. Iya. Bangsa yang penuh keramah tamahannya, luar biasa gitu. Iya. Nah, apakah sekarang masih lagi-lagi? Itu nanti Pak jawabannya. Nanti Bapak kelanjutan kita part 2 nih Pak. Oh iya iya. Biar teman-teman penasaran karakter bangsa. Itu udah di-spill sedikit ya. Jadi cukup untuk saat ini. Terima kasih Pak Yanto. Next kita akan bicara lagi tentang karakter bangsa ya Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Bye-bye teman-teman. Dah.